Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Permatasari Barus dari TI 41 Reguler Pagi, STEMIK Pelita Nusantara, Lubuk Pakam. Di sini saya akan menunjukkan jurnal yang saya recreate atau buat ulang dari jurnal yang saya review, yaitu tentang identifikasi obesitas di Posyandu menggunakan Artificial Intelligence. Nah, ini dia jurnal yang saya recreate yang saya bilang tadi, yaitu identifikasi obesitas pada balita di Posyandu berbasis AI. Di sini ada abstraknya. Mengidentifikasi obesitas pada balita bertujuan mengetahui tingkat kelebihan bobot pada tubuh balita. Obesitas pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian kita saat ini, karena balita yang terlalu gemuk akan mengakibatkan proses perkembangan balita tersebut lambat. Pengukuran bobot tubuh telah dilakukan dengan pengukuran yang tepat oleh kadar Posyandu yang disebut dengan indeks massa tubuh atau IMT, di mana perbandingan antara bobot tubuh dengan tinggi balita. Pada Posyandu, identifikasi obesitas pada balita masih dilakukan secara manual dengan perhitungan yang sangat sederhana. Berdasarkan hal tersebut, saya bertujuan menerapkan suatu sistem yang berbasis AI, yaitu sistem pakar. Sistem ini bertujuan untuk membantu para kader dalam identifikasi obesitas pada balita. Apakah mereka mengalami obesitas primer atau sekunder? Lalu bagaimana solusinya? Mereka diberi solusi berupa terapi yang mengalami obesitas tersebut. Lalu sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining dan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu Delphi 7, serta menggunakan database MySQL. Di sini ada latar belakangnya, yaitu kesibukan para orang tua dalam pekerjaannya sehingga mereka tidak memperhatikan anak-anaknya yang masih balita sembarangan makan junk food, soft drink, jajan-jajan yang terlalu berlebihan. Ada pula tujuan melakukan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menentukan tingkat obesitas pada balita dengan penerapan AI. Dan ada juga manfaatnya, bagaimana mengidentifikasi obesitas dan bagaimana penggolongan obesitas pada balita, serta seperti apa yang diberikan pada penerapan AI ini kepada Posyandu agar pengontrolan bobot tubuh balita itu dapat terkontrol setiap bulannya. Di sini ada perbandingan kedua metode, yaitu forward chaining dan certainty factor, di mana forward chaining itu adalah penalaran dari bawah ke atas, karena penalaran dari fakta yang paling bawah menuju konklusi pada level atas didasarkan pada fakta. Sedangkan certainty factor yaitu merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Ada pula metode penelitiannya, frameworknya. Ini dia mendefinisikan masalah, menentukan tujuan, mengumpulkan data, analisis data, perancangan, implementasi, lalu kita uji. Lalu ada 3 tahapan dalam pengumpulan datanya, yaitu observasi, interview, dan studi. Di sini ada from IMT-nya, rancangan identifikasi obesitas terhadap anak menggunakan AI. Di sini ada data-data anak, data ibu, data ayah. Ada tombol simpan, lanjut, edit, hapus, cetak, dan keluar. Mohon maaf ini kurang rapi tulisannya karena saya record di HP. Tadinya di laptop rapi, giliran dipindahin jadi kayak gini. Mohon maaf sekali lagi. Lalu di sini ada perhitungan IMT-nya, rekapitulasinya. Perhitungan IMT per pasiennya, obesitas 1 sama dengan obesitas primer, obesitas 2 sama dengan obesitas sekunder. Ini ada berat badan, tinggi badan, hasil keterangan. Lalu ada rancangan konsultasinya.
Nih. Ada kode-kode pertanyaannya, di sini ada ID-ID-nya. Kita mau bertanya apa. Lalu di sini ada rancangan hasil konsultasi. Di sini ada rekapitulasi hasil konsultasinya apabila dia kode IMT sekian, hasil sekian, ID konsultasinya sekian, nama konklusi sekian, maka dia mendapatkan terapi kenaikan berat badan, diperlambat, diet seimbang, bagaimana ini ke depannya, bla bla bla. Tuh, seperti tuh. Lalu di sini ada hasil konsultasinya. Dan dari sistem ini saya ingin mengembangkannya bagaimana sistem ini bisa diakses oleh menggunakan internet oleh para orang tua. Jadi kita tidak perlu lagi menerima sebuah lembar kertas dari posyandu, yaitu kertas itu adalah hasil konsultasi bulan lalu atau 3 bulan lalu. Kita tidak perlu menerima itu. Kita para orang tua misalnya hanya mendapatkan izin dari para posyandu untuk mengakses hasil konsultasi tersebut. Jadi kita minta atau link atau sebagai semacamnya. Lalu kita masuk ke internet, seperti bisa smartphone, bisa juga di laptop. Kita menggunakan internet, yang penting kita menggunakan internet. Kita bisa melihat database kita, data kita bulan lalu, hanya melihat itu. Lalu kita bulan depannya bisa datang lagi ke posyandu untuk konsultasi, untuk mengecek. Jadi kita tidak perlu bawa-bawa lagi kertas. Namanya juga menggunakan AI. Kan itulah yang akan saya kembangkan di mana. Tuh, tidak membuang-buang waktu juga kan. Lalu di sini ada kesimpulannya. AI mampu mengidentifikasi obesitas pada balita dan juga mampu menentukan apakah pasien mengalami obesitas primer atau sekunder. Serta AI juga mampu menyediakan solusi berupa terapi terhadap pasien yang menderita obesitas. Kedua, dengan metode forward chaining dapat memperkuat kondisi dari rule yang telah ditetapkan sehingga proses deteksi obesitas pada balita hasilnya muncul sesuai dengan aturan yang dibuat berdasarkan data yang ada. Lalu dengan bahasa pemrograman berorientasi objek seperti DELPI mampu memudahkan dalam perhitungan IMT pada pasien serta mampu memberikan solusi berupa terapi kepada pasien. Lalu identifikasi objek obesitas pada balita menggunakan AI ini yang didukung dengan aplikasi menggunakan program pemrograman DELPI dapat membantu kader posyandu dalam mengidentifikasi obesitas pada balita dengan mudah dan cepat. Itulah sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau berbelit-belit kata-kata saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.